TV Saudara, bersama saya di Nurbahagia, kami akan lanjutkan informasi terkait dengan serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel ke ibu kota Iran ataupun tepatnya di Teheran pada Sabtu waktu setempat. Informasi terbaru yang kami peroleh dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran menjelaskan posisi dan sikap pemerintah Republik Islam Iran terkait peristiwa penyerangan ini. Melalui pernyataan resminya, Kedutaan Besar Iran di Indonesia berharap bahwa masyarakat Indonesia memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai perkembangan terkini serta memahami dasar hukum dan posisi resmi Republik Islam Iran berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hukum Internasional. Visual yang Anda lihat, Saudara, adalah situasi di Iran pasca serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel pada Sabtu waktu setempat. Di awal serangan terdengar dua suara ledakan yang kemudian ada di area Teheran, ibu kota Iran. Tepatnya lagi pada Sabtu pagi waktu setempat. Kami akan membahas terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi terkait dengan serangan Israel kepada Iran bersama dengan pakar strategi PPAU alumni USR War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sosongkojati. Pak Agung, selamat sore Pak Agung. Pak Agung, mungkin bisa di-unmute Pak suaranya Pak. Pak Agung, bisa mendengar suara saya Pak? Suara jelas. Ya. Baik, siap. Pak Agung, pertama sebelum nanti kita akan menggali apa yang sesungguhnya terjadi, saya ingin mengawali dengan apa yang Anda maknai terkait dengan serangan dari Israel kepada Iran. Oke, terima kasih. Jadi dari informasi yang kita dapat bahwa serangan pada tadi pagi waktu Teheran, siang hari waktu kita, itu ada serangan bersama, serangan joint operation antara Amerika Serikat dengan dengan Israel terhadap Iran yang dilaksanakan dari beberapa pangkalan serta juga dari kapal induk dan gugus tugas. Serangan-serangan ini oleh pihak Barat, pihak Amerika, pihak Israel disebut sebagai preemptive strike atau serangan pencegahan. Mereka menggunakan semua pesawat, hampir 150 pesawat dan rudal jelajah. Jadi serangan awal dimulai dengan rudal jelajah yang ditembakkan dari kapal penjelajah yang di kapal dari pelindung kapal induk dengan melepaskan rudal Tomahawk yang digunakan untuk menghancurkan ataupun membuat radar-radar di sepanjang selatan Iran tidak berfungsi atau terpaksa mematikan. Selanjutnya juga dikirimkan ada 3 pesawat pembom B-2 dan pesawat 6 pembom B-52, di mana pembom B-52 ini tidak melepaskan bom tetapi melepaskan rudal jarak jauh yang ditembakkan sebanyak masing-masing memiliki 6 rudal, sehingga total ada dari 6 pesawat masing-masing memiliki 20 rudal yang masing-masing ditembakkan dengan jangkauan cukup jauh, bisa 300 km, dan total 120 rudal presisi bisa ditembakkan dari udara. Kalau dari kapal juga jumlahnya 2 kali lipat itu, tapi dari udara 120 rudal presisi yang digunakan untuk pusat komando dan infrastruktur litik komunikasi dalam satu gelombang serangan. Setelah itu, serangan kemudian berikutnya adalah serangan yang menggunakan dari kapal induk, itu akan melepaskan jarak jauh dengan ada pesawat Super Hornet ya, dan juga dari pesawat Growler, pesawat Hornet F-18 Growler yang perang elektronika untuk ngejam. Ada beberapa pesawat F-35 dari Israel mungkin atau dari Amerika yang masuk untuk mengambil sasaran di Teheran, tapi kebanyakan serangannya itu dengan rudal jarak jauh dari luar Teheran, biarkan dari Irak, ditembakkan dari Irak. Hanya beberapa saja yang masuk di atas Teheran, lainnya semua jarak jauh semua. Itu sementara yang saya ketahui dari informasi yang didapat. Oke, artinya serangan udara ini juga bersumber dari kapal induk yang sebelumnya juga sudah mendekat ke Iran. Ya, jadi kapal induk itu ada 2 kapal induk ya. Kapal induk pertama adalah USS Gerald Ford, itu berada di Mediterania di dekat Haifa, Israel. Mereka menjadi pangkalan aju di arah
arah barat sehingga untuk melindungi Israel dari sana. Dan juga kapal-kapal pengawalnya juga berfungsi untuk sebagai anti serangan udara. Kapal induk yang kedua, Abraham Lincoln, berada di seberang Laut Arab, Samudra Hindia, di luar Selat Hormuz, tapi jaraknya 700 km, cukup jauh sehingga diperkirakan tidak terancam oleh rudal jelajah atau rudal balistiknya Iran, namun kita belum tahu. Jadi dari situ mereka melemparkan pesawat-pesawat ke udara untuk melaksanakan serangan dari kapal laut ya, dan juga tembakannya adalah tembakan menggunakan rudal jarak jauh. Oke, Pak Agung mungkin bisa dielaborasi dan juga disederhanakan kembali bahwa tadi sudah terkonfirmasi serangan ini tidak hanya diinisiasi oleh Israel tetapi juga ada andil dari Amerika Serikat yang juga nampaknya sudah dikonfirmasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tujuannya apa, Pak Agung? Dan wilayah mana yang sebenarnya disasar oleh Israel dan juga Amerika Serikat? Strateginya adalah hammer and anvil ya. Jadi penembakan jarak jauh, hammer, anvil adalah penyerangan di atas Teheran. Ini adalah preemptive strike jadi tujuannya untuk melumpuhkan kemampuan serang Iran. Tapi sungguhnya dari data yang kita dapat, Iran juga sudah balas menyerang ini. Tidak menunggu waktu jeda pada saat serangan masuk, pada saat sama Iran sudah melakukan serangan juga. Ada catatannya juga ini. Anda mendapat informasi bahwa Iran juga sudah melontarkan serangan balasan? Ya, dari data yang didapat, Iran langsung melaksanakan operasi True Promise 3 atau janji kebenaran 3. Dan mereka sudah meluncurkan rudal balistik ya, yaitu rudal balistik Khaybar Sekan dan Fatah 1 yang hipersonik sudah ditembakkan dari silo bawah tanah Tabriz, Kermansah dan Lorestan yang langsung menyerang pangkalan udara Nevatim dan pangkalan udara Tel Nov, yaitu pangkalan udaranya F-35 Israel. Jadi serangan sudah dilaksanakan. Kemudian ada serangan dengan menggunakan drone swarm, menggunakan Shahid 136, 238 diluncurkan dan Iran Barat dan dari wilayah proksi Irak dan Suriah. Drone-drone ini dikirim untuk decoy sehingga sistem radar Israel sibuk, sementara rudal balistik melesat di ketinggian tinggi dan menghantam target utama. Hezbollah juga melancarkan hujan roket Grad dan Burkan ke arah Galilea Utara dari Lebanon, dan dari Yemen, Houthi sudah menembakkan rudal jelajah dan drone jarak jauh, menargetkan gugus tugas Abraham Lincoln di Laut Arab. Oke, artinya serangan yang kemudian dibalas oleh Iran ini tidak hanya menyasar Israel tetapi juga menyasar armada yang kemudian dimiliki oleh Amerika Serikat. Betul. Jadi sudah menyerang pangkalan di Israel, dan dari Houthi kebetulan menyerang ini kapal induk US Abraham Lincoln. Dan ini kalau sampai rudal Fatahnya masuk satu aja sudah merupakan presiden yang buruk bagi pihak Amerika. Oke, saya ingin tanyakan, ketika memang serangan ini sudah terjadi antara kedua negara, artinya saling membalas, apakah ini bisa diprediksi bahwa eskalasi dari serangan ini akan meningkat? Belum tahu ya, kan serangan pertama, kemudian serangan kedua menunggu. Tetapi kan Iran sudah membalas, dan membalasnya juga mengarah ke pangkalan-pangkalan udara ini. Kalau pangkalan udara ini rusak atau tidak bisa dipakai ataupun kapal induknya rusak, ya mungkin juga ini sifatnya akan serangan ada lanjutan, tapi bisa juga dihentikan karena sesungguhnya kan tujuannya apa? Tujuan dari serangan ini secara strategis kita tahu bahwa apakah regime change, nggak ada alasan, kondisinya tidak sedang ada pergolakan di dalam negeri Iran, apa serangan lagi kan menghancurkan tempat-tempat yang mungkin sudah diungsikan. Jadi tujuan utamanya sama seperti yang dari kepala staf bersenjata Amerika mengatakan bahwa kita tujuannya apa ini? Ini tujuannya hampir tidak ada dan hampir tidak ada alasan untuk menyerang. Untuk tujuan apa? Kalau cuma memaksa untuk perundingan mengenai nuklir, pembatasan nuklir, pengayaan, itu ya mari di diplomatik. Sebab cara militer tidak ada sesuatu pun yang akan berganti di Iran. Kalau hanya serangan militer semuanya, karena tanpa pasukan di darat, maka praktis tidak ada pergantian apapun di bawah. Kalau cuma serangan, ini pengalaman di seluruh dunia, serangan udara tidak ada yang merubah situasi politik di bawah. Ya, situasinya harus ada pasukan bawah, baik pasukannya barat atau pasukan pemberontak. Kalau tidak ada itu, praktis tidak ada perubahan apa-apa di Iran nanti.
Oke, kita akan membahas terkait dengan apa yang kemudian terjadi di Iran, Pak Agung, tetapi ada informasi terkait dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyampaikan dalam pidato terbarunya telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump mengklaim serangan ini dilakukan untuk menghentikan kekerasan rezim Iran terhadap warga sipil. A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Baik, kita sudah sama-sama mendengar pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan sebelumnya pada Jumat lalu saat menghadiri acara di Texas, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia sedang menghadapi keputusan yang sangat besar terkait Iran. Trump menuding Iran telah menghancurkan berbagai hal. Dalam kesempatan ini, Trump pun menyinggung serangan militer Amerika Serikat tahun lalu saat militer Amerika menggunakan pesawat bom B-2 dan klaim serangan itu secara signifikan melumpuhkan kemampuan nuklir Iran. Not easy. We have a very big decision to make. We have a country that's been, for 47 years, blowing people's legs off, arms off, the face. They've been knocking out ships, killing people, lots of people, not only Americans, lots of people. We hit them real hard, as you know, with those beautiful B-2 bombers, recently knocked out their nuclear capability. But I'd rather do it the peaceful way, but they're very difficult people, I want to tell you that. They're very dangerous people, very difficult people. Pak Agung, kita lanjutkan dialog terkait dengan serangan yang kemudian terjadi di Timur Tengah, bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa salah satu tujuan serangan adalah untuk menghentikan kekerasan rezim Iran terhadap warga sipil. Mungkin bisa digarisbawahi kembali, apakah ini akan efektif untuk kemudian mencapai tujuan tersebut? Berarti ini alasan dia untuk menyerangnya terbatas karena mungkin kan untuk hukuman. Jadi ini ada serangan hukuman, artinya tidak regime change, tidak apa, serangan hukuman. Dan saya ada informasi mengenai apa hasil serangan Iran di mana di Israel dan di pangkalan Amerika. Nih. Bisa saya sampaikan? Ya, silakan boleh Pak Agung. Ya, dari kompleks militer Parchin dan Kojir di Iran itu mengalami 4 struktur bangunan pencampuran bahan-bahan roket hancur total, sehingga produksi rudal balistik bisa terganggu ya. Nah, jadi di 4 struktur bangunan di kompleks militer Parchin dan Kojir. Kemudian ada 3 baterai radar S-300 hancur dan tidak operasional. Kemudian untuk fasilitas pengayaan uranium Fordo itu kelihatan tidak ada kelihatan di permukaan karena bom yang digunakan bom ditembakkan oleh pembom B-2, 3 buah pembom B-2 masuk ke dalam, tapi ledakannya di bawah. Tapi hasil seismik itu kayaknya GBU 72 yang fungsinya memang untuk penembus bunker. Kemudian untuk serangan balasan Iran, Pak Agung, mungkin bisa dilanjutkan Pak? ya, suara Pak saya Agung, dengar? mungkin bisa dijelaskan kembali terkait dengan dampak dari serangan balasan Iran terhadap Israel. Oke, untuk serangan balasan Iran adalah pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev itu ada rudal balistik 2 buah. Itu diduga berhasil menembus sistem Aero 3. Kerusakannya hanya di taxiway dan 1 hanggar penyimpanan material. Tidak ada kerusakan pada armada F-35, namun penerbangan terganggu 4 jam di sana. Kemudian untuk pangkalan udara Telnov, itu ada depot bahan bakar berhasil dihantam drone Shahed 238, namun bisa dikendalikan, dan pusat area di Tel Aviv dan Gusdan berudal-rudal bisa dicegat, namun serpihan pencegat menimbulkan kerusakan gedung sipil. Untuk pangkalan udara Angkatan Laut dan pangkalan udara Amerika Serikat Timur Tengah, itu dalam high alert ya, pangkalan udara Udeid Al-Qatar, tidak ada serangan fisik tetapi terjadi jamming elektronik yang sangat tinggi karena pesawat tanker itu setiap 15 menit naik ke atas untuk operasi dukungan udara, dan
Pahlawan Udara Al-Assad Irak menjadi target serangan roket oleh milisi pro-Iran. 3 personel luka ringan namun tetap bisa operasional. Dan untuk pangkalan udara Prince Sultan di Arab Saudi aman. Dia tidak digunakan untuk serangan, tapi dia pangkalan aju jet yang F-15 Strike Eagle untuk combat air patrol. Sementara pesawat kapal Indo Abraham Lincoln itu menjauh 100 mil laut ke arah tenggara Hormuz untuk menghindari rudalnya Iran. Dan mereka posisinya defisit belt, betul-betul sekarang bertahan menangguh serangan. Dan untuk US Gerald Ford meluncurkan serangan elektrik masif untuk membuat radar di Suriah di Lebanon tidak bisa bekerja. Jadi secara umum memang tidak ada kerusakan, tetapi sudah menimbulkan radar penggentar bagi Israel karena 2 rudalnya berhasil menembus pertahanan udara di pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev. Dan ini kemungkinan kalau nanti serangan susulan berikutnya akan ada yang bisa masuk dan mungkin lain kali serangannya bisa menghantam sasaran yang lebih strategis. Oke, artinya untuk serangan balasan dari Iran ke Israel ini menembus 2 pangkalan udara di Israel, begitu Pak Agung? Ada 2 rudal yang menembus pangkalan udara Nevatim di Negev. Yang lain serangan dari darat oleh pasukan oleh proksinya Iran. Oke. Kalau rudalnya balistik nembus ke Nevatim. Oke, bahwa tadi juga Anda menyebut kapal induk Abraham Lincoln dan juga USS Gerald Ford yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini juga posisinya mundur, begitu Pak Agung? Untuk US Abraham Lincoln di Laut Arab, dia mundur 100 mil laut ke tenggara Selat Hormuz, menghindari ancaman rudal pesisir dan rudalnya Houthi. Oke, untuk yang Karena Houthi juga menyerang dengan drone dari arah Yaman. Oke, untuk USS Gerald Ford, Pak Agung? Gerald Ford dia letaknya di Mediterania, dia di sebelah sana di Israel, di laut sebelah di seberangnya Gaza sana. Jadi dia mensupport. Tapi yang menyerang dari USS Gerald Ford itu jauh sekali, dia terbang 1.500 km, sehingga terpaksa kalau pesawat-pesawat pendukung berupa pesawat perang elektronik Growler dari sana itu 2 kali mengisi bahan bakar, sekali berangkat dan sekali pulang. Itu jauh sekali itu. Oke. Yang menarik dibahas juga bahwa sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan-serangan yang kemudian dilancarkan ini tujuan lainnya adalah untuk melumpuhkan kemampuan nuklir Iran. Apakah ini kemudian efektif untuk mencapai tujuan yang kemudian disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Menurut saya tidak ya, karena di Fordo, yaitu itu silo-silonya sedang diperbaiki. Kemudian silo-silo maksudnya tempat pengayaan diperbaiki. Dan juga itu kan dalamnya Fordo itu kan hampir di atas 200 meter, sedangkan daya tembus daripada GBU 72 itu terbatas, tidak masuk. Terus yang lain, dan hanya menggunakan 3 pesawat B2 dari Diego Garcia, sehingga praktis itu mungkin, ya ini namanya serangan untuk hukuman saja, serangan untuk dari statement Presiden Donald Trump, ini adalah untuk menghukum gara-gara demonstrasi yang ditindas. Nah itu artinya ini kecil, ringan, bukan untuk soal kaitan sama perundingan nuklir. Ada 2 sesi yang dianggap berbeda gitu. Oke, bahwa tadi mayoritas yang menjadi target serangan juga nampaknya pangkalan udara termasuk juga armada-armada militer ya, Pak Agung, dari kedua negara. Tetapi kalau berbicara soal strategi, apakah memungkinkan bahwa serangan-serangan ini melebar ke pemukiman warga? Tentu ini tidak kita harapkan, tetapi apakah ada kemungkinan tersebut? Amerika mengatakan bahwa mereka menyerang rezim. Dia tidak akan menyerang warga ataupun karena tentu kalau sampai warga ini kan akan menimbulkan ini menyerang mana. Jadi semuanya, apalagi dia menggunakan bukan bom, tetapi hanya bom yang dijatuhkan di Fordow sama yang di kota Teheran, itu pun serangannya adalah serangan menggunakan F-35 atau F-35, yang mana F-35 juga bomnya paling 2 atau 3, kalau jarak jauh paling 2 bom, dan itu pasti sasarannya sasaran yang terpilih, tidak ke sembarangan, bukan. Dan pembom B-52 juga meluncurkan rudal jelajah, air launched cruise missile. Kemudian B-2 pembom, tapi bomnya bom ke Fordo, ke tempat pengayaan nuklir, pengayaan uranium Iran. Jadi praktis kelihatan tidak ada korban menyasar ke masyarakat sipil, dan tujuannya memang kan untuk membela ini, karena Presiden Trump kan sudah berjanji akan membela, akan mendukung para demonstran yang juga kelihatannya disupport oleh intelijen Amerika, Inggris, dan Israel ya. Jadi harus membuktikan kata-kata, dan artinya
berarti kalau tidak terkait dengan nuklir, berarti ini adalah mungkin perundingan nuklir jalan terus. Tapi kan memang Israel kan sudah gemes banget untuk menyerang juga. Gemesnya itu bukan karena ingin menghancurkan sekali, tetapi kan situasi politik. Karena kadang-kadang penyerangan ini tujuannya adalah tujuan politik, tujuan untuk memuaskan atau setelah berbuat suatu. Sebab kalau Baik. tidak, situasi tegang ini akan menimbulkan ketegangan sendiri di domestiknya, gitu loh. Baik, tentu kita akan tunggu bagaimana kemudian eskalasi serangan yang terjadi di Timur Tengah, karena informasi dari Pak Agung sudah ada serangan balasan juga yang kemudian dilancarkan oleh Iran. Terima kasih pakar strategi PPAU alumni WSR War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko, jadi telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Terima kasih. Selamat